Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada HP Mi 9T Pro ya. Bilang pemilik HP ini tuh mati total. Kita akan coba cek dulu ya. Ini saya akan coba cas dengan smart USB. Kita lihat konsumsi arusnya. Nah, ini konsumsi arusnya tuh 0,3 ampere ya. Ini apa ya, bisa jadi baterai, bisa jadi RAM, bisa jadi CPU. Kita akan coba bongkar dulu ya. Ini merupakan HP flagship dari Xiaomi ya. Oke, saya cabut SIM tray-nya. Oh, sudah terbuka ya. Ini bilangnya juga udah pernah dibawa servis tapi nggak rampung-rampung. Oke, jadi ini tipe HP-nya itu yang kameranya sistem naik turun tuh ya. Oke, kita akan coba cek baterai dulu, itu yang pertama. Kita pastiin dulu baterainya ya. Baterai hanya 2,7 ya, artinya ini enggak sesuai standar baterai yang normal. Oke, kita coba aktivator dulu untuk baterainya ya. Ya, di sini sampai kedip, artinya ya baterai habis total ya. Lalu nanti kita akan cek setelah baterai normal tegangannya. Oke teman-teman, ini sudah 2,2 ampere ya, kurang lebih mungkin 10 menit lah. Oke, sudah 3,8 ya, sudah standar nih. Lalu kita akan cek ulang konsumsi arusnya saat dicas bagaimana. Oke teman-teman, kondisi seperti ini 0,1 ampere ya, seperti ini kondisinya saat dicas. Nah, diem ya. Ini kalau saya colok ke komputer itu detek Qualcomm 9008 HP ini. Saya colok komputer ke detek 9008. Oke, ini saya akan coba colok ke komputer ya. Di komputernya sendiri kita coba klik My Computer, Manage. Kita akan buka Device Manager ya. Nah, kita buka ini Device Manager. Lalu colokkan ini HP-nya. Detect nggak kira-kira? Nah, ada bunyi. Nih, perhatiin ya. Di portnya ya. Jadi kita lihat itu di port. Ini portnya sudah detect Qualcomm HS USB Key Deloader 9008. Artinya HP ini IC power, IC charge, yang lain di hardware IC charge, IC power, dan IC bagian audio atau sinyal, pokoknya itu bagus semua. Tapi permasalahan bisa jadi di UFS-nya, bisa jadi di RAM atau CPU, bahkan bisa jadi software. Nah, tujuan kita tuh nyolok ke komputer ini supaya tahu IC power bagus enggak, IC charge bagus enggak ya. Kalau ini sudah pasti bagus. Bahkan kita bisa juga mengasumsikan ini sebetulnya CPU sudah bagus, sudah dikenali. Tapi bisa jadi RAM-nya yang rusak atau eMMC atau UFS-nya yang rusak bisa jadi, atau softwarenya yang korup juga bisa jadi. Kita akan menuju ke bagian mesin dulu. Kita lepaskan dulu, kita amankan kameranya. Oke, seperti ini. Lalu kita akan lepaskan ini ya, kita akan lepaskan ini. Ini konektor bagian hidrolik untuk kamera depan ya. Oke, lalu kita akan angkat mesin dulu. Jadi ini mesinnya. Nah, permasalahan yang sering terjadi itu di bagian CPU. Oke, jadi ini CPU, lalu ini UFS atau MMC ya. Namun HP ini tuh dicolok ke komputer masih detect 9008. Biasanya tuh kalau masih detect ya CPU sih masih bagus ya biasanya. Nah, ini kayak di kasus Poco M3 itu kalau detect 9008 biasanya ada IC kaleng di sini. Apakah sama ini? Ini kan Xiaomi Mi 9T Pro ya, atau Mi 9T kalau nggak salah. Kita akan coba di sini ya, kita lepaskan apakah ini juga sama metode IC kaleng. Saya akan coba lepaskan dulu ini.
sebelum kita menuju ke bagian CPU-nya ya. Nggak ada salahnya kita akan coba copot kaleng ini, siapa tahu dengan copot masalah selesai. Berarti kan artinya HP ini sama dengan Redmi 9T atau Poco M3 ya, hanya nyopot kaleng kadang sembuh, dengan catatan dia saat colok komputer detek 9008. Oke, kita jengatkan dulu ya kaleng ini. Ini saya melihat di sini kayak ada bekas L, tapi mana ya komponennya? Atau memang nggak ada ya? Kan? Ini kayak bekas L ya. Dan ini kayak semacam ada IC ya. Ini IC APT kalau di 9T atau Poco M3. Nah, ini kan Mi 9T ya, bukan Redmi ya. Nah, ini saya melihat ada kayak bekas L ya. Kaleng sudah saya copot tapi kayak ada bekas L di sini atau lilitan, tapi nggak ada komponennya. Kita coba panasin ya, ada IC hitam kecil nih. Oke, ini sudah saya panasin ya untuk IC kecil ini. Jadi kalau di Poco M3 tuh kayak IC APT ini, yang kecil ini saya panasin aja sebelum saya memvonis ini atau ini di antara CPU RAM atau UFS. Jadi ya ini nggak ada salahnya ya, kita coba angkat kaleng ini lalu panasin bagian sini. Siapa tahu sama dengan Poco M3 ya. Oke, kita akan coba ya setelah kita angkat kaleng sekaligus panasi IC APT-nya. Nggak tahu APT atau apa itu IC kecil tuh, karena ini hanya ilmu kira-kira ya. Saya baru pertama kali dapat seperti ini untuk Mi 9T. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata masih tetap ya, nggak ngaruh ya. Kelihatannya sih bukan itu ya. Kemungkinan besar memang CPU-nya. Ini chipsetnya, ini kan Qualcomm ya, berarti ini kan CPU-nya. Ini saya panasin dulu sebentar, lalu kita cek lagi. Nah, ini saya panasin ya. Ini aja manasin itu. Ini saya menggunakan blower quick 2008. Panasnya 380, anginnya 30. Oke, panasin seperti ini. MMC-nya nggak usah ya. Oke, cukup. Satu menit aja cukup ya. Ya. Oke, kita coba langsung cas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja ya, nggak ada perubahan. Oke, sama aja. Berarti ini harus direbal CPU-nya. Nah, tentunya kalau ngerebal CPU kita mesti konfirmasi pemilik ya, apakah bersedia atau enggak. Karena kalau HP flagship begini rebal CPU nggak semudah yang dibayangkan dan enggak semurah yang dipikirkan biayanya ya. Itu biayanya itu kalau tempat saya itu rata-rata bisa sampai 800, 1 juta. Tentunya ya kita konfirmasi dulu sama pemilik. Ini sudah saya usahakan kerusakan di mana. Ini kelihatannya atau perkiraan saya jelas di CPU-nya karena masih 0,1 ampere. Oke, itu saja, semoga bisa sedikit menginformasi buat teman-teman. Kalau dapat kasus yang sama HP flagship dan tanda seperti HP ini ya besar kemungkinan masih di CPU kerusakannya. Oke, tetap semangat ya, sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.